Aku Rusmala, anak tunggal dari seorang wanita berdarah campuran Belanda-Sunda. Ketika aku lahir, ayahku meninggal karena kecelakaan bus saat hendak pulang dari luar kota. Selama ini, hanya ibu yang membanting tulang untukku. Namun, keluarga ayahku selalu meminta uang pada ibu dengan berbagai alasan. Sejak kematian ayah, ibu yang harus menanggung semua biaya hidup. Ketika aku lulus sekolah, aku tidak ingin kuliah karena tidak mau melihat ibu semakin kesulitan. Tetapi ibu memintaku untuk tetap kuliah dan tidak perlu memikirkan dirinya. Beruntung aku mendapatkan beasiswa penuh di salah satu universitas terkenal di Jakarta. Di saat ibu banting tulang, ada nenekku yang biasa menyuruh ibu melakukan banyak hal. Sebenarnya, hal-hal sepele itu bisa ia kerjakan sendiri. Ibu tidak pernah mengeluh jika disuruh macam-macam oleh nenek. Kata ibu itu sebagai bentuk cinta kepada ayah. Setelah lulus kuliah, aku bekerja di salah satu perusahaan negara dan mulai membantu ibu. 2 tahun aku bekerja, aku dikenalkan seorang laki-laki oleh temanku. Ia seorang karyawan swasta yang sudah memiliki karir tinggi. Kami berkenalan dan hanya sebatas bertukar nomor kontak. Selebihnya, ia tidak pernah menghubungi aku. Nenek menjadi tinggal bersama kami karena anak-anak nenek yang lain tidak mau menerimanya. Meski begitu, aku selalu dibanding-bandingkan dengan sepupu-sepupuku. Aku sudah berusaha membuat nenek bahagia, tetapi tetap saja ia memperlakukanku seperti itu. Ibu yang terus-menerus membuatku bersabar. 1 tahun kemudian, lelaki yang dulu dikenalkan oleh temanku mengirimkan pesan. Ia bilang kalau sebelumnya sedang ditugaskan di luar pulau dan tidak sempat menghubungiku. Aku tidak masalah sebetulnya. Aku juga tidak mengharapkan hubungan itu berjalan maju. Komunikasi di antara kami berjalan dengan baik. Ia selalu memberikan perhatian. Aku menceritakan pada ibu tentang lelaki ini. Ia pun setuju jika aku menjalin kasih dengannya. 1 tahun kemudian, ia datang menemuiku dan mulai mengenal keluargaku. Saat ia datang, nenek sangat terlihat tidak suka padanya. Ia terus berperilaku buruk, seolah sedang mengusir kekasihku. Aku selalu meminta maaf padanya dan memberikan pengertian kalau nenek memang seperti itu. Tampaknya ia tidak mempermasalahkannya. Keesokan harinya, giliran aku yang datang ke rumahnya. Keluarganya menyambutku hangat sekali. Aku merasa diterima menjadi bagian dari mereka. Usai menemui keluarganya, aku mulai terbuka tentang kisah keluargaku. Ia menyimak dan menunjukkan rasa prihatin. Katanya, ia ingin membuatku berkecukupan dan merasa bahagia. 2 tahun kemudian, kami menikah. Aku meminta ibu untuk tidak bekerja lagi dan biarkan aku yang menanggung semua biaya. Namun, setelah menikah, suami tidak mengizinkanku bekerja dan aku harus ikut dengannya ke sebuah daerah di Indonesia Timur. Sebagai seorang istri, aku hanya bisa menuruti permintaannya. Di sana masih sangat sepi sekali, dan jarak antara rumah tetangga juga cukup jauh. Aku merasa kesepian dan hanya berkutat dengan pekerjaan rumah tangga. Suami memberikan semua gajinya dan aku berusaha memenuhi kebutuhan rumah, juga membiayai keluargaku di kampung halaman. 3 tahun aku menikah. Kami diberi kepercayaan merawat sepasang anak kembar. Dan 2 tahun setelahnya, suami dimutasi ke pulau lain. Tidak memungkinkan untukku ikut suami ke sana karena anak-anakku masih sangat kecil. Dan aku merasa akan cukup repot jika aku harus berpindah-pindah rumah. Selama ia berada di pulau lain, komunikasi di antara kami masih sangat baik. Perlahan ekonomi keluargaku juga semakin membaik. Suami sudah mampu membeli mobil dan motor
meski tetap belum bisa memiliki rumah sendiri. Bertahun-tahun ia dimutasi dan hanya pulang beberapa kali dalam 1 tahun, membuat anak-anakku selalu meminta untuk bertemu dengannya. Berkali-kali mereka memvideo call ayahnya, tetapi seringkali tidak diangkat. Anak-anakku mulai merajuk dan selalu mengatakan rindu dengan ayah mereka. Semakin lama, ia seolah semakin menjauh keluarganya. Saat ia pulang ke rumah, aku meminta izin untuk kembali ke kampung halaman. Ia menanggapi itu dengan sangat baik dan menyuruhku untuk berlama-lama di sana. Aku sudah merasa ada yang tidak benar dengan dirinya. Tidak biasanya ia membolehkanku pulang ke rumah ibu terlalu lama. Aku mencoba menepis keraguan itu dan menyambut dengan sukacita. Aku berterima kasih kepadanya karena sudah menjadi suami yang pengertian. 1 minggu kemudian, aku kembali ke kampung halaman menggunakan bus. Aku membawa kedua anakku. Mereka sangat senang sekali bertemu dengan neneknya. Nenekku sudah meninggal 1 tahun setelah aku menikah dan kini ibu hanya tinggal seorang diri. Berulang kali, aku meminta ibu mencari pendamping agar tidak merasa kesepian. Tetapi ia tidak menginginkan suami baru. Ayahku saja sudah cukup untuknya. Aku selalu mendambakan kisah cinta kedua orang tuaku. Betapa romantisnya mereka. Ibu selalu setia menemani ayah meski mereka sudah berbeda dunia. Sesampainya aku di rumah ibu, anak-anakku langsung memeluk neneknya. Kami melakukan banyak hal untuk mengisi waktu luang. Dan kebetulan mereka sedang liburan sekolah. Jadi tidak perlu pusing dengan tugas-tugas yang harus mereka kerjakan. Ketika ada momen di mana aku hanya berdua dengan ibu selalu menanyakan keberadaan suamiku. Ia seharusnya ikut denganmu ke sini. Jangan dibiarkan sendirian di sana. Sudah lama dia tidak disentuh olehmu, kata ibu. Aku berencana memintanya untuk datang ke tempat ibu beberapa hari setelah ibu menasihatiku. 1 minggu aku dan anak-anakku berada di rumah ibuku. Suatu malam, ponselku berdering dan nama salah satu tetanggaku tertera di sana. Aku mengangkat teleponnya dan terkejut. Ia menyampaikan kalau suamiku ditangkap warga karena memasukkan wanita lain ke dalam rumah. Tubuhku lemas sekali dan aku hanya bisa menangis di pelukan ibuku. Hilang sudah harapan memiliki kisah cinta layaknya kedua orang tuaku. Aku menangis dan disaksikan oleh kedua anakku. Mereka mengulas pundakku, juga menghapus air mataku. Aku memandangi mereka. Ibuku terus bertanya apa yang sedang terjadi, tetapi belum aku beritahu. Setelah anak-anak terlelap, aku menceritakan semuanya pada ibu. Ia menangis dan tidak menyangka kalau suamiku akan seperti itu. Suamiku dinilai sangat baik dan peduli pada keluarga, jauh dari citra buruk yang senang menggoda wanita.